Ijazah Jokowi dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang 99,9% palsu, itu berarti palsu. Jadi kalau dulu kami ditantang, wah ini Jokowi kan sudah nggak jabat lagi gitu. Dulu waktu menjabat, lah sekarang ini yang masih menjabat kita bongkar ijazahnya, dan itu tidak kalah parahnya. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan, karena ini insert kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi secara blak-blakan menduga ada sosok yang membackingi pihak yang selama ini mempersoalkan ijazahnya. Dugaan itu dalam tudingan ijazah palsu sudah bertahun-tahun bergulir. Kendati demikian, Jokowi menyatakan bakal tetap mengikuti proses hukum yang ada. Ia juga tak segan-segan untuk melayani segala gugatan. Lantas, benarkah ada backingan di balik isu ijazah Jokowi? Ijazah Jokowi dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang 99,9% palsu, itu berarti palsu. Dah, itu loud and clear. Dan yang sekarang yang kita permasalahkan, saya sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Subhan Palal, sarjana hukum, magister hukum, untuk melihat kecarut-marutan atau ketidakcocokan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi kalau dulu kami ditantang, wah ini Jokowi kan sudah nggak jabat lagi gitu. Dulu waktu menjabat, lah sekarang ini yang masih menjabat kita bongkar ijazahnya, dan itu tidak kalah parahnya. Kita bisa tampilkan, Mas. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Ada antaranya. Coba mungkin bisa ditampilkan. Oke. Jadi di sini kelihatan kalau waktu itu masyarakat coba dipengaruhi dengan dia seolah-olah bukan yang ini nanti lain lagi. Ini menarik ini. Sebentar, sebelumnya lagi ada yang ijazah, bukan ijazah, ada pengumuman yang ada logo antaranya di atas. Jadi dia itu di sounding seolah-olah dia sudah lulus S1 dan S2. Lagi sebelum ini, ya ini menarik ini nanti cakep banget ini. Nanti lain lagi. Satu lagi yang ada antara. Satu lagi. Nah, ini. Jadi waktu itu ini aja. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran, dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis, dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi, yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah surat ini pun harus dipertanyakan, Mas Aiman dan semua. Karena apa? Kalau UTS itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya INSERS. INSERS itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-singgungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan, karena ini insert kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Ya. Ini saya bikin supaya jelas ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata disetarakan dengan hanya sekolah SMK. Menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney.
nih di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, sudah Mas. Ya. Saya boleh tanya. Bentar, jangan dipotong dulu. Iya, sebentar dulu. Ini jadi confuse. Nanti dulu. Dan lain lagi sekarang tadi yang ijazahnya dia yang katanya Bradford tadi. Lanjut, yang ada 2 ijazah disampingkan. Lanjut lagi. Ini nanti setelah itu yang terakhir. Nah ini, dia pernah. Ini oke lah. Ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division nih kelas bawah. Ya, kalau atas tuh Premier Class, ini yang Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar di UK. Ada contohnya beberapa Anda sudah melakukan riset. Ya, dan yang menarik. Mas Aiman mau ijazah kayak gini, teman-teman semua. Gampang, lanjut. Yang tadi, lanjut lagi. Nah, yang mana? Buka saja fake diploma.com. Mau bikin ijazah, gampang Mas Aiman. Kami banyak sekali situs kayak gini kalau mau bikin ijazah palsu. Jadi Bradford itu kalau mau bikin kopinya kayak gini banyak. Tapi University of Bradford ada? Ada, tapi sudah tidak kerjasama lagi dengan MDIS. Dan itu kemudian Anda mendapatkan... Saya sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019. Sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi, yang UTS tadi, itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah Wapres itu yang bodong. Ya jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Ya, karena minimal SMA. SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi. SMA-nya mana? SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park Secondary School, ijazahnya yang mana gitu loh. Jadi gini Mas Aiman, kalau memang dia bukan SMA, ngaku saja. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi, karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Mas, ini serius. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap posisi karena dia nggak sesuai dengan undang-undang. Di undang-undang minimal SMA. 2017 minimal SMA. Jadi dia harus gugur. Mas, ya, begini sebentar. Jadi ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau Wapres mengaku bahwa dia S2. Sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya. Ya, itu yang pertama ya. Yang saya anggap bahwa tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita manapun. Di Wikipedia pernah ada Mas. Sebentar, Mas Gibran mengakui bahwa dia adalah S2. Itu yang pertama ya, biar masyarakat juga tahu. Jadi jangan usah S2 pun memang enggak S2. Begini sebentar. Sekarang kemudian S1 aja bodong kok. Kemudian ini pamflet ini kan kita nggak tahu nih. Ini dari siapa? Tolong ke atas lagi supaya tampak ya kan? Antaranya nampak. Gitu. Jadi kita artinya gini, ya jangan juga kita kemana-mana karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini. Ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini, saya rasa nggak bisa loh. Ini ada logo Antara di atas, coba logo Antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park, ya, dia secondary school itu SMA apa mana? Ya, setingkat SMA. Lulus nggak?
Ya, kan mana 2 tahun memang. Mana bukti lulusnya? Gini loh Mas Roy, ya kan kalau dia ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih. Loh, mana ijazahnya kan? Betul. Itu kan sudah ada. Mana ijazahnya? Ini. Ijazahnya nggak ada. Aduh. Ijazahnya nggak pernah ada. Oke, kita kembali saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara, kita akan segera kembali. Oke.